dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang. Yang Maria semula jadi tak bersalah. Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Yang Maria semula jadi tak bersalah. Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Yang Maria semula jadi tak bersalah. Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Hendak berlindung. Dan sebunda Allah kami datang Doa kepadamu. jangan Jangan kiranya kiranya salah akan permintaan kami. dalam Dalam kesusahan kesusahan kami. hari Dan petunjuk kami kami dari segala bahaya. segala bahaya. Ya Ya perawan yang mulia. mulia dan terberkati. Eloi, dalam nama Bapa.
bersama kegembiraan dan rasa syukur, saya menyambut kalian, para mempelai beserta keluarga. Semoga rahmat dan damai sejahtera dan kasih Allah melimpah kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Pastor yang terhormat, atas nama seluruh keluarga, para mempelai, kami menyerahkan putra dan putri kami ke hadapan Bapak Pastor untuk meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Kami mohon agar pernikahan yang mereka terima diberkati oleh Allah dan didukung doa restu seluruh umat yang hadir di sini. Atas kesediaan Bapak Pastor, kami haturkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada gereja untuk pernikahan para mempelai ini menurut ajaran, tata cara dan kebiasaan dalam Gereja Katolik yang akan berlaku seumur hidup. Karena itu, saya mencicipi saudara dengan air suci seperti embun surgawi. Semoga para mempelai diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama dengan berhati menghadap Allah, sumber segala cinta, mohon berkatnya bagi para mempelai ini. Kita semua masuk ke dalam gereja. Kita
pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 3. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan dunia. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Juga ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan sempurna, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bersalah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti istrinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi istrinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci istrinya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu lagi. Rahasia ini besar, tetapi yang benar maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda. Di dalam
Kita baca dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah, jika Tuhan rumah tahu bahwa waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap-siaga, sebab pada manusia datang pada saat yang kalian tidak duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi perawat segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, waktu tidak datang-datang, lalu ia mulai mengukir hamba-hamba lain dan akan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan buatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ketetapan dan kesal gigi. Demikianlah Injil Tuhan. menjadi kualitas yang besar menurut tata cara gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah yang menghalangi para calon mempelai ini untuk meresmikan perkawinan mereka menurut hukum dan tata cara gereja Katolik? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan mereka. Maka kami mendukung permohonan para calon mempelai ini agar perkawinan mereka diberkati dan diresmikan secara hukum dan atas cara gereja Katolik. Saudara sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, karena saya menanyakan tidak dapat saksi keikhlasan hati kedua mempelai. Yesus Renan, bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Anak Anissa Rizbun, bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia.
Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Adakah kamu berdua sebagai seorang istri Katolik bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu di dalam hidup perkawinan dan keluarga, di dalam gereja dan masyarakat? Ya, kami bersedia. Saya, Justinus Renyang, dengan ikhlas hati, saya mengatakan bahwa saya hendak meresmikan perkawinan saya dengan anak Anita Sripur. Saya bersedia mencintai dan menghormatinya sebagai istri saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya Anita Sripur dengan ikhlas hati. Saya mengatakan bahwa saya hendak meresmikan perkawinan saya dengan Justinus Renyang. Saya bersedia mencintai dan menghormatinya sebagai suami saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Termasuk perjanjian nikah. Justinus Renyang, maukah saudara menikah anak Anita Sripur yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup dalam suka maupun duka? Ya, saya mau. Anak Anita Sripur, maukah saudara menikah Justinus Renyang yang hadir di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup dalam suka maupun duka? Ya, saya mau. Sekarang berikan tangan yang satu kepada yang lain. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi serta seluruh umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan para mempelai yang telah diresmikan ini adalah pernikahan yang sah menurut hukum gereja Katolik. Semoga sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi para mempelai baik saat ini dan untuk selamanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Keberkatan dan kemesraan cincin. Allah Bapa sumber kesetiaan, berkatilah cincin ini sebagai lambang kesetiaan. Cinta kasih para mempelai. Semoga cincin-cincin ini senantiasa mengikat mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang telah mereka jadikan demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Justinus Renyang, kenakanlah cincin ini pada jari manis
sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Terimalah hati ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Anak Anita Selipun, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Saudara-saudari sekalian yang hadir di sini telah menjadi saksi daripada ikatan suci ini. Maka kita ingat akan perkataan kitab suci. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berkat untuk kedua mempelai. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat atas kedua para mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka telah dipersatukan dalam perjanjian suci dan semoga mereka tetap bersatu padu dalam cinta kasih. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa pernikahan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Pandanglah dengan rela mempelai ini agar rahmat, cinta dan damai tinggal dalam hati mereka. Semoga mereka dapat menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai. Semoga mereka selalu berusaha menaikkan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anaknya maupun terhadap masyarakat. Dan sekarang kami mohon kepadamu, ya Bapa, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-Mu. Semoga mereka tetap bersatu padu sebagai suami istri, terpandang karena hidup yang baik dan berjaga bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil. Semoga mereka dalam hidup sehari-hari dapat menjadi Kristus bagi semua orang. Saya mempersilakan saudara Justinus Renyan buka kerudung yang menutupi wajah istrimu. Bintanglah tanda cintamu kepada dan berseri-seri
menguatkan dan menyempurnakan. Dan semoga cinta kasih yang telah diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kalian berdua. Kita masuk dalam pembacaan kitab suci Salum dan Rosario. Para mempelai, terimalah salib ini sebagai lambang harta warisan yang tak ternilai untuk bekal kalian berdua dalam hidup, yakni iman Kristiani akan Kristus dalam suka dan duka, dalam minggu dan malam. Tuhan selalu dekat pada kalian. Terimalah kitab suci ini, bacalah dengan baik, mengertilah dengan seksama, dan lakukanlah sebagai pedoman dalam hidup dan penghidupan di kala suka dan duka. Terimalah rosario ini agar kehadiran dan perlindungan Bunda Maria selalu menunjukkan suasana hidup berkeluargamu.